Oke, halo adik-adik. Perkenalkan nama kakak Kak Andri atau biasa dipanggil KAM. Nah, jadi kali ini kita akan coba ya membahas clue dari Panter Mandiri yang ketiga untuk mata pelajaran geografi, di mana Panter Mandiri ini dijadikan sebagai salah satu syarat ya untuk mengikuti tryout di rumah belajar offline. Jadi perhatikan baik-baik ya. Nah, clue dari kakak ini. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita mulai dari soal nomor 1, yaitu keadaan Papua yang saat ini terus memanas berdampak pada perginya penduduk non-Papua di beberapa kawasan perkampungan. Kalimat tersebut mengandung prinsip. Nah, jadi untuk nomor 1 ini tentang prinsip geografi ya. Nah, mungkin kalian sudah pernah membahas ya di fokus yang pertama tentang pengetahuan dasar geografi. Nah, di sini kakak coba ingat-ingat lagi. Nah, kakak kembalikan lagi memori ingatan kalian tentang prinsip geografi. Jadi ada 4 ya, ingat-ingat. Ada deskripsi, ada interrelasi, ada distribusi, dan terakhir korologi. Deskripsi itu intinya adalah menjelaskan suatu fenomena itu dengan rinci. Kemudian interrelasi berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Lalu yang ketiga ada distribusi, itu berkaitan dengan persebaran fenomena yang tidak merata atau fenomena yang terjadi di lebih dari satu tempat. Dan terakhir korologi, yaitu gabungan dari 3 prinsip tadi. Deskripsi, interrelasi, dan distribusi. Minimal yang wajib ada distribusi dan interrelasi. Oke. Nah, tinggal kalian jawab tuh mana dari keempat prinsip itu yang sesuai dengan soal untuk nomor 1. Bisa ya? Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, oke. Jadi nomor 2 ini jenis tanah yang paling banyak terdapat di Tulung Agung, Jawa Timur adalah, nah ini tentang jenis tanah ya, litosfer kelas 10. Nah, sebelum kita mengetahui jenis tanah di daerah Tulung Agung, Jawa Timur, kita harus tahu dulu kondisi geologis dari daerah Tulung Agung. Nah, jadi daerah Tulung Agung sendiri secara geologis, terutama pada bagian selatannya, itu merupakan rangkaian dari Pegunungan Sewu. Nah, jadi Pegunungan Sewu ini memanjang dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, nah, sampai ke sebelah selatan dari Tulung Agung sendiri yang masuk Jawa Timur. Dan Pegunungan Sewu ini merupakan kawasan kars atau kawasan kapur di mana dia memiliki pemandangan alam yang indah dan pantai-pantai yang bagus. Nah, nanti kalau kalian jalan-jalan bisa tuh ke pantai selatan ya. Nah, tapi hati-hati. Nah, kadang-kadang suka ada itu. Nah, Nyi Roro Kidul enggak. Itu mitos doang, tenang. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tinggal kalian jawab aja mana kira-kira yang jenis tanahnya sesuai dengan kawasan kars atau kawasan kapur di Pegunungan Sewu pada daerah Tulung Agung, Jawa Timur. Itu ya untuk clue nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu kawasan Palung. Dinamakan dengan, nah, jadi untuk nomor 3 ini kita review lagi ya, ingat-ingat lagi materi tentang hidrosfer, lapisan air kelas 10. Nah, di mana laut sendiri berdasarkan kedalamannya itu dibagi menjadi 4 zona, yaitu ada zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Nah, itu udah mulai urut ya dari yang paling atas sampai yang paling dalam. Nah, atau yang paling dalam ya. Nah, dari yang paling dangkal sampai yang paling dalam. Nah, kemudian kalian harus tahu nih apa itu palung. Nah, itu. Jadi kalian harus tahu dulu palung itu apa. Nah, palung itu apa, setelah itu baru kalian kaitkan ke zona kedalaman lautnya. Dia masuk litoral kah, masuk neritik kah, masuk batial atau abisal kah. Nah, itu. Bisa ya untuk clue nomor 3. Nah, oke. Kemudian nomor 4. Nah, nilai dependensi rasio dikatakan tinggi jika, nah, jadi untuk nomor 4 ini tentang dependensi rasio ya, atau nama lainnya angka beban ketergantungan. Jadi dependensi rasio sendiri atau angka beban ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non-produktif. Nah, jadi penduduk usia non-produktif ini
antara 0 sampai 14 tahun sama di atas 65 tahun dengan penduduk usia produktif yaitu antara 15 sampai 64 tahun. Jadi dibagi ya antara yang non produktif yang tadi 0 sampai 14 sama di atas 65 dibagi 15 sampai 65 tahun. Kemudian kalikan 100. Itu rumus untuk mencari dependensi rasio atau angka beban ketergantungan. Nah, setelah itu ketemu deh dependensi rasionya berapa. Nah, sedikit clue ya dari kakak nih. Nah, jadi semakin besar dependensi rasionya atau angka beban ketergantungannya, berarti penduduk usia produktif yang menanggung, nah usia non-produktif itu makin gede juga. Nah, jadi makin banyak usia non-produktif yang ditanggung oleh si usia yang produktif. Nah, itu clue-nya. Nah, berarti kalau tinggi kira-kira seberapa tuh? Seberapa banyak yang harus ditanggung? Nah, seperti itu. Nah, bisa ya untuk nomor 4. Nah, itu clue-nya. Kemudian kita ke nomor 5. Nah, di sini nikel dalam industri berfungsi untuk, nah ini tentang pemanfaatan nikel ya atau barang tambang sumber daya alam. Nah, di sini kakak kasih clue dalam bentuk gambar ya mengenai manfaat-manfaat nikel apa aja. Nah, nanti kalian bisa tebak salah satunya apa kira-kira sesuai dengan jawabannya. Oke, jadi manfaat nikel ya dalam berbagai bidang. Terutama nanti yang ditanyain yang berkaitan dengan industri apa kira-kira dari gambar-gambar ini. Oke, yang pertama, nah gambar apa tuh kira-kira tuh? Biasanya ada di rel kereta api, bisa di bangunan ya. Nah, bahan-bahan bangunan. Nah, kira-kira apa tuh? Nah, benda apa tuh? Kemudian yang kedua, nah ini pasti kalian tahu ya. Gak ada orang yang nggak tahu ini pasti. Ada 1000-an, ada 500-an, ada 100-an, 200-an. Nah, itu biasanya buat bayar. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini biasanya salah satu komponen di mobil listrik. Nah, sekarang lagi ngetren kan tuh ada mobil Tesla, ada mobil apa lagi tuh mobil listrik macam-macam ya. Nah, itu biasanya salah satu komponennya tuh ada di sini ya. Yang gambar ini salah satu komponennya yang buat jadi sumber tenaga mobil listrik. Nah, pokoknya tuh. Terus satu lagi, nah ini pasti udah pada tahu ya apa ya. Nah, dipakai buat makan. Alat bantunya ya, alat bantu buat makan. Oke, jadi itu mengenai manfaat dari nikel dalam berbagai bidang. Nah, tinggal kalian pilih aja salah satunya mana yang ada di opsi yang berkaitan dengan industri. Nah, itu. Ingat ya, harus berkaitan dengan industri. Oke. Jadi itu untuk clue nomor 5. Kemudian nomor 6, di bawah ini adalah sumber data SIG atau Sistem Informasi Geografis. Nah, jadi ini materi tentang Sistem Informasi Geografis ya atau SIG. Dan yang di sini yang ditanya adalah sumber datanya. Nah, sama seperti nomor 5 tadi, kakak akan kasih clue dalam bentuk gambar juga. Nah, tinggal kalian tebak ini objek apa, ini objek apa, ini objek apa. Nah, itu. Oke. Clue-nya apa nih? Yang pertama, nah, pasti kalian tahu ya, itu gambar apa tuh? Ada legendanya, ada skalanya, ada arah mata angin. Nah, terus ada gambar apa tuh? Nah, itu pasti kalian tahu objek apa? Kira-kira sesuai dengan jawabannya. Nah, yang kedua nih. Nah, ini biasanya dipotretnya pakai satelit. Nah, itu clue-nya tuh. Kira-kira objek apa tuh? Dan satu lagi. Nah, ini ada orang lagi neropong. Neropong pakai alat yang namanya theodolit. Nah, dia mau ngambil apa kira-kira? Nah, mau ngambil apa? Data apa yang mau diambil? Nah, itu sumber-sumber data dalam Sistem Informasi Geografi atau SIG. Nah, tinggal kalian jawab aja tuh kira-kira apa. Oke. Itu ya untuk nomor 6 pembahasannya. Kita lanjut ke nomor 7. Nah, oke, nomor 7, hubungan sebab akibat dapat menimbulkan gejala atau permasalahan baru disebut. Nah, ini materinya tentang konsep ya, konsep geografi. Nah, udah pernah kalian bahas di materi pengetahuan dasar geo. Nah, di fokus 1. Kita coba balik lagi ya, kita coba lagi kita kembalikan memori-memori kalian tentang materi yang pertama-tama awal-awal ya. Nah, fokus 1 dimana
mengenai konsep-konsep geografi. Nah, jadi ada interdependensi, saling ketergantungan, kemudian ada pola, kecenderungan bentuk yang tetap dari susunan objek atau fenomena dalam ruang. Jadi dari objek yang tersusun itu ngebentuk suatu pola. Nah, kemudian ada interaksi, hubungan timbal balik, ada diferensiasi area, perbedaan ciri khas atau karakteristik wilayah atau area, dan ada keterkaitan keruangan atau ruang, hubungan antara ruang dengan ruang atau ruang dengan fenomena yang ada di dalamnya. Nah, itu juga bisa. Oke. Nah, kira-kira mana tuh dari kelima konsep ini yang sesuai dengan jawaban nomor 7. Nah, bisa ya? Nah, itu untuk nomor 7 clue-nya. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Mitigasi yang dilakukan dengan penyuluhan adalah, nah, ini materi tentang mitigasi bencana ya, kelas 11. Nah, oke. Jadi mitigasi sendiri itu ada dua jenis, ada struktural sama non-struktural. Struktural itu yang intinya membuat sesuatu, nah, membuat ada bendanya. Nah, sedangkan non-struktural itu biasanya non benda, nah, selain dari tidak membuat benda. Nah, itu clue gampangnya. Nah, apa tuh kira-kira? Berarti kalau penyuluhan antara dua itu yang mana? Struktural atau non kah? Nah, itu. Wah, itu gampang banget ya, udah kakak kasih clue yang paling enak itu tadi nomor 8 tuh. Tinggal jawab aja tuh, pasti bisa ini mah. Oke, itu ya untuk nomor 8. Kita lanjut lagi ke nomor 9. Nah, di bawah ini salah satu ciri negara yang dapat dikelompokkan sebagai negara berkembang adalah, nah, ini tentang negara maju berkembang ya. Nah, oke, kita akan coba sedikit kasih clue ya, ciri-ciri negara berkembang. Nah, yang pertama, mata pencariannya sebagian besar di bidang agraris. Kemudian pertumbuhan penduduknya tinggi. Mayoritas penduduknya tinggal di desa. Dan taraf hidup masyarakatnya ini bukan tinggi ya, maaf. Ini malah rendah. Taraf hidupnya rendah, bukan tinggi. Nah, itu. Jadi taraf hidup itu kan dari standar pendidikannya, kesehatan, dan juga pendapatan. Nah, itu bukan tinggi tapi rendah, maaf. Kakak salah typo ya. Oke, itu clue-nya, tinggal kalian jawab aja yang sesuai dengan ciri-ciri dari negara berkembang. Nah, oke. Selanjutnya nomor 10, clue-nya. Berikut ini adalah contoh batuan plutonik. Nah, apa tuh Kak batuan plutonik? Nah, jadi batuan plutonik ini adalah batuan beku dalam. Nah, jadi batuan beku sendiri itu ada 3 jenis. Beku dalam, kemudian batuan beku luar atau lelehan atau ekstrusif. Kalau batuan beku dalam tadi intrusif ya nama lainnya. Terus sama satu lagi ada batuan beku korok atau gang. Nah, jadi kalau beku dalam ini di dalam bumi, kalau batuan beku luar di luar bumi atau di permukaan. Sedangkan korok atau gang itu di saluran magma, saluran intrusi magma, diatrema atau pada rekahan litosfer. Nah, dari kelima batuan ini, mana kira-kira yang contoh batuan plutonik atau batuan beku dalam? Nah, itu. Itu ya untuk nomor 10 clue-nya. Selanjutnya kita ke nomor 11. Berikut ini faktor pembentuk tanah kecuali. Nah, ini lagi-lagi tentang tanah lagi ya, tanah. Ada 2 soal yang tentang tanah. Oke, jadi faktor pembentuk tanah. Nah, ini udah kakak kasih kayak semacam clue rumus ya, clue rumus. Nah, itu. Tapi rumusnya bukan rumus buat hitung-hitungan, tapi rumus buat menentukan faktor tanah. Jadi faktor tanah sendiri itu ada 5. Bukan 5, ada 6. Nah, itu udah kakak kasih clue, ada I, O, B, T, W, F. Nah, 3 kalian tebak tuh. I itu apa, O itu apa, B itu apa, T itu apa, W itu apa, dan F itu apa. Nah, setelah itu baru deh kalian jawab mana yang kira-kira gak ada dari ke-6 faktor itu. Nah, itu ya, bisa ya, pasti ya. Nah, itu tentang kisi-kisi atau clue untuk nomor 11. Kemudian kita ke nomor 12.
Nah, oke, nomor 12 ini jika jumlah penduduk wanita 1000 jiwa dan laki-laki 1000 jiwa, berapa seks rasionya? Nah, ini seks rasio ya atau rasio jenis kelamin. Nah, jadi untuk kasih clue ya, rumus ngitung seks rasio atau rasio jenis kelamin itu jumlah laki-laki dibagi jumlah perempuan, kemudian kalikan 100. Nah, tinggal kalian hitung, ketemu dah tuh berapa seks rasionya. Sama nih ya, ini clue-nya udah enak banget nih, tinggal ngitung doang kalian. Nah, ketemu jawabannya berapa, seks rasionya atau rasio jenis kelaminnya berapa, pasti kalian bisa nih nomor 12. Oke. Kemudian nomor 13. Bahan pencemar yang berasal dari sampah organik yang dibuang ke sungai akan meningkatkan. Oke. Jadi nomor 13 ini tentang pencemaran sungai ya, yaitu biasanya disebabkan oleh fenomena yang namanya eutrofikasi. Nah, jadi eutrofikasi ini dia berasal dari sampah organik yang dibuang ke sungai, bikin keanekaragaman biota air itu menjadi berkurang karena organisme-organisme atau biota laut terutama ikan-ikan itu pada mati dan karena kekurangan oksigen. Nah, otomatis banyak organisme, banyak ikan-ikan yang pada mati yang ada di air. Nah, pengurainya, bakteri pengurainya itu lebih kerja keras. Nah, untuk menguraikan sisa-sisa organisme yang tadi udah mati dan mereka membutuhkan oksigen. Nah, itu. Mereka membutuhkan oksigen buat menguraikan itu. Nah, sedikit catatan ya. Nih. Nah, di sini kan banyak istilah-istilah yang mungkin kalian bingung ya, tentang DO, tentang BOD. Apa tuh Kak DO bukan drop out ya, bukan drop out. Nah, atau BOD, bukan BOD itu bukan saudara COD juga, bukan. Nah, jadi DO sendiri itu artinya adalah dissolved oxygen atau jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorpsi atmosfer atau udara. Jadi gampangnya dissolved oxygen itu adalah jumlah oksigen yang ada di air. Nah, itu. Oke. Jadi kalau misalnya ikan atau organisme lautnya banyak yang mati, kemudian si pengurainya itu menguraikannya menggunakan oksigen. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika makin banyak yang mati sama oksigennya tadi? Nah, itu clue-nya. Kemudian kalau BOD, BOD seperti kakak bilang ya, bukan saudara COD, bukan cash on delivery, bukan. Atau apa? Jadi BOD ini kepanjangan dari biological oxygen demand. Yaitu jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme maksud kakak, untuk mengurai bahan organik di dalam air. Jadi jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroorganisme, terutama pengurai, untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam air. Sama nih, kalau organismenya makin banyak yang mati, kira-kira apa dampaknya buat BOD tadi? Itu bisa kira-kira nyambung nggak antara tadi dua itu, baik dissolved oxygen maupun biological oxygen demand. Jadi udah pasti tahu ya apa jawabannya ya untuk nomor 13. Itu. Oke, jadi jangan lagi nanti bilang, Kak DO apa? Drop out ya? Kak BOD apa? Saudara COD enggak? Pasti udah dijelasin, ini pasti udah tahu ya. Itu. Itu untuk nomor 13 clue-nya. Kemudian kita ke nomor 14. Pembuatan tanggul sungai adalah contoh konservasi tanah dengan cara. Ini tentang metode konservasi tanah ya. Lagi-lagi tentang litosfer lagi, tanah lagi. Banyak banget ya soal tanah ya. Oke. Jadi ada 3 metode konservasi tanah. Yaitu ada vegetatif, ada mekanik, dan kimia. Vegetatif ini menggunakan ditanam tanamannya. Mekanik itu bisa menggunakan perlakuan fisis mekanis, bisa berupa bangunan atau alat tertentu atau cara-cara tertentu, secara teknis pokoknya atau mekanis. Kemudian kimia berarti menggunakan bahan kimia. Itu. Tinggal kalian jawab tuh, kira-kira tanggul sungai lebih cocok yang mana? Mekanikah, vegetatifkah, atau kimiakah? Itu. Oke, nomor terakhir. Nomor terakhir nih ya. Sebuah industri akan memilih lokasi pabrik dekat dengan bahan baku jika, ini nomor 15 ini tentang teori lokasinya si Alfred Weber. Oke, jadi prinsip Alfred Weber dalam penentuan lokasi industri itu
bagaimana dia menentukan suatu lokasi industri di tempat-tempat yang resiko atau biayanya paling murah. Nah, paling minimal atau disebutnya namanya biaya angkut minimum, low cost location. Nah, itu di mana tempat tersebut biaya transportasinya dan tenaga kerjanya minimum. Nah, itu atau biaya transportasi dan tenaga kerja minimum cenderung identik dengan keuntungan yang maksimum. Jadi kalau misalnya biaya transportasi sama biaya tenaga kerjanya bisa semurah mungkin, seminimum mungkin, otomatis profitnya juga akan maksimum karena bebannya makin kecil gitu. Nah, kalau di ekonomi seperti itu kan, bebannya makin rendah, keuntungannya jadi lebih gede kan, itu. Nah, kemudian si Weber ini juga membuat kayak semacam segitiga. Nah, segitiga Weber namanya. Nah, di mana masing-masing titiknya itu berkaitan dengan market atau pasar. Kemudian ada R1 dan R2 yaitu raw material atau bahan baku. Nah, jadi poin utamanya adalah bahan baku dan pasar. Nah, idealnya suatu lokasi industri itu di segitiga yang pertama. Nah ini segitiga pertama ini di mana dia lokasi yang sesuai itu di tengah-tengah sini. Nah, di P1. Jadi dia tidak terlalu jauh dari pasar, tidak terlalu jauh dari bahan baku pertama, atau tidak juga terlalu jauh dari bahan baku kedua. Jadi tengah-tengah. Tapi namanya industri itu karakteristiknya cirinya beda-beda. Ada industri yang bobot bahan bakunya gimana. Ada industri yang justru barang jadinya gimana. Nah, pertimbangan-pertimbangan tadi itu yang bikin dua segitiga ini. Ada yang segitiganya lebih dekat ke R1 atau R2. Ada juga, nah ini yang kedua ya, yang lebih dekat sama R1 sama R2, P2-nya. Dan ada juga industri yang lokasinya itu di segitiga yang ketiga, yaitu P3 dekat sama M. Nah, atau market, pasar. Nah, itu. Jadi kira-kira apa nih? Nah, suatu industri lebih dekat sama R1 dan R2, berarti yang segitiga dua ini ya, yang sesuai dengan nomor 15. Kira-kira apa pertimbangannya? Kenapa dia dekat sama R1 sama R2? Nah, yang ini nih ya, berarti yang ideal dengan nomor 15. Alasannya apa kira-kira? Nah, bisa ya mengenai clue nomor 15. Oke, jadi seperti itu pembahasan clue panter mandiri yang ketiga kita untuk mata pelajaran geografi. Kakak harap kalian bisa mengerjakan ya, karena udah kasih clue dengan selengkap ya, bahkan mendekati jawabannya ini bisa dibilang. Oke. Jangan lupa dikerjakan pattern mandirinya supaya kalian bisa mengikuti rumah belajar offline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.